Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Marcella dengan NIM A1G025158. Saya berasal dari kelas 1D. Di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah. Disimak videonya. Yang pertama, pengertian manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah. Manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah adalah serangkaian proses pengolahan sumber daya manusia, pendidik dan kependidikan untuk mencapai tujuan optimal sekolah. Ini mencakup perencanaan kebutuhan SDM, perekrutan, pembinaan, pengembangan kompetensi, evaluasi kinerja, motivasi, dan penyejahteraan staf baik guru yang terlibat langsung dalam pengajaran maupun tenaga administrasi yang mendukung kelancaran proses sekolah. Yang kedua, tujuan manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Penerapan manajemen yang baik memastikan bahwa guru dan staf administrasi memiliki kinerja yang optimal, yang secara langsung meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Yang kedua, mencapai tujuan pendidikan. Manajemen bertujuan menyelaraskan tujuan individu, guru, dan staf dengan tujuan organisasi sekolah, serta membantu mewujudkan visi dan misi pendidikan. Yang ketiga, memberikan layanan pendidikan yang optimal. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan berfokus pada pelayanan pendidikan yang terbaik dengan memenuhi harapan para stakeholder pendidikan. Yang keempat, menciptakan lingkungan kinerja yang kondusif. Dengan adanya manajemen yang baik, tercipta iklim kerja yang harmonis dan mendukung bagi guru dan staf administrasi, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Yang kelima, mengoptimalkan sumber daya manusia. Manajemen memastikan setiap guru dan staf administrasi diposisikan, dibina, dan dikembangkan bakat serta kemampuannya secara optimal sesuai dengan tugas dan jabatannya. Yang keenam, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Tujuan manajemen juga adalah untuk mengolah sumber daya yang ada secara terpadu dan terkoordinasi, sehingga proses belajar mengajar dan operasional sekolah berjalan secara efisien dan efektif. Selanjutnya, fungsi manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah. Yang pertama, perencanaan, menentukan visi, misi, dan strategi sekolah, serta merencanakan kebutuhan tenaga kependidikan dan pelatihan. Yang kedua, pengembangan pengorganisasian, mengelompokkan dan membagi tugas secara efektif untuk mendayagunakan guru dan staf administrasi. Yang ketiga, pelaksanaan, mengarahkan, memotivasi, dan mengarahkan setiap guru dan pegawai untuk menjalankan tugasnya dengan optimal dan menyelaraskan tujuan individu. Yang keempat, organisasi evaluasi, memantau dan mengevaluasi kinerja guru dan staf administrasi untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan melakukan tindakan korektif jika diperlukan. Baiklah, selanjutnya prinsip-prinsip manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah. Yang pertama, profesionalisme, menjalankan tugas dengan profesional dan berintegritas. Yang kedua, komunikasi efektif, membangun komunikasi yang baik antara guru, tenaga administrasi, siswa, dan orang tua. Yang ketiga, kerjasama, membangun kerjasama yang baik antara guru, tenaga administrasi, dan siswa. Yang keempat, pengembangan diri, meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dan tenaga administrasi melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan. Yang kelima, keadilan dan kesetaraan, menjamin keadilan dan kesetaraan dalam pengolahan guru dan tenaga administrasi. Yang keenam, transparansi, menjalankan pengolahan sekolah dengan transparan dan akuntabel. 7. Penghargaan dan motivasi, memberikan penghargaan dan motivasi kepada guru dan tenaga administrasi yang berprestasi. Selanjutnya, proses manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah. Yang pertama, perencanaan, menentukan kebutuhan guru dan tenaga administrasi sekolah, serta mengembangkan rencana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua,
Pengadaan, mengadakan proses rekrutmen, seleksi, dan penerimaan guru dan tenaga administrasi sekolah. Yang ketiga, pengembangan, meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dan tenaga administrasi sekolah melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, dan pengembangan profesional. Yang keempat, pengolahan, mengelola guru dan tenaga administrasi sekolah termasuk penugasan, penilaian kinerja, dan pengolahan data. Yang kelima, pengawasan, mengawasi kinerja guru dan tenaga administrasi sekolah serta melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Yang keenam, penghargaan dan motivasi, memberikan penghargaan dan motivasi kepada guru dan tenaga administrasi sekolah yang berprestasi. Yang ketujuh, evaluasi, melakukan evaluasi terhadap kinerja guru dan tenaga administrasi sekolah serta mengembangkan rencana untuk meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya, manfaat manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan, menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional dan terampil, sehingga meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Kedua, mendayagunakan sumber daya, mengoptimalkan bakat dan kemampuan guru serta staf administrasi untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, membangun budaya organisasi sekolah yang positif, dan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan bagi semua pemangku kepentingan. Yang keempat, menunjang proses pendidikan, memastikan semua layanan teknis, administrasi, dan pengolahan pendidikan berjalan dengan baik untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Baik, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah adalah proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, pengolahan, pengawasan, dan evaluasi sumber daya manusia di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Manajemen yang efektif dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Beberapa hal penting dalam manajemen guru dan tenaga administrasi sekolah antara lain perencanaan dan pengadaan sumber daya manusia yang tepat, pengembangan kompetensi dan kinerja guru dan tenaga administrasi, pengolahan dan pengawasan yang efektif, evaluasi dan penghargaan yang adil, transparansi dan akuntabilitas dalam pengolahan sekolah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik, sekolah dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.